Pemirsa kembali lagi bersama kami dan juga dua narasumber yang masih bergabung, Kang Reza dan juga Kang Irwan, aktivis muda. Kita akan lanjutkan diskusi terkait dengan pilkada di tengah pandemi yang semakin seru rupanya tadi. Nah, saya ingin menanyakan ke Kang Reza dan juga Kang Irwan, dengan tidak efektifnya pesan kampanye di masa-masa kampanye di tengah pandemi ini, artinya apa yang bisa diambil oleh masyarakat untuk memilih pasangan terbaiknya menurut Kang Reza dan Kang Irwan? Mungkin bisa dari Kang Reza dulu. Oke. Silakan Kang. Saya pengen sebuah kata kunci aja ya. Today is the most expensive things gitu. Hari ini humanity itu di atas segalanya teh. Jadi siapapun calon yang dipilih ya tadi bahwa mereka ide dan gagasannya saya rasa masing-masing bisa dibedah lah ya. Tapi tadi teh karena tadi Teteh Sandra ngomongin tentang Bhinneka Tunggal Ika, saya tambah nih, ya tadi today humanity is the most expensive thing gitu. Jadi kemanusiaan harus di atas segalanya. Jadi terkait tentang komitmen tentang kebinekaan, saya rasa harus memilih pemimpin yang tadi mengedepankan kemanusiaan di atas segalanya. Oke. Itu sih. Jadi ya tadi kemanusiaannya di atas segalanya. Setelah mereka terpilih tanggal 9 Desember dan tentunya ada 100 hari merancang program kerja, saya rasa hal yang di depan mata di hadapan mereka adalah tentang pandemi ini. Artinya karena kita punya sistem otonomi daerah, terutama di Jawa Barat ya, masing-masing wali kota ataupun bupati, saya rasa itu harus diuji tentang kemanusiaannya, diuji menerapkan protokol kesehatan yang ketat, diuji tentang bagaimana keberpihakan terhadap masyarakat sosial yang tadi di bawah garis kemiskinan dan rentan sangat dekat dengan tadi ya kesehatan yang kurang baik gitu. Dan tentunya tadi bahwa semua politik anggaran yang dihadirkan di masing-masing APBD kota kabupaten itu harus mengedepankan menyelesaikan masalah pandemi ini minimal tadi ketika masuk kantung-kantung ekosistem kota kabupaten, terus masuk ekosistem kecamatan, saya rasa itu harus menjadi kerja bersama, sinergi, kolaborasi di semua lintas tingkatan pemimpin, wali kota, camat, lurah sampai RT RW untuk sama-sama berperang untuk menghadapi COVID-19 ini. Oke. Menurut Kang Irwan bagaimana Kang? Ya, baik. Saya sebetulnya tadi berulang-ulang menyampaikan bahwa ini adalah momentum besar yang harus dihadapi oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya karena ada 8 daerah yang akan melakukan pilkada serentak. Nah, tentunya saya sih berharap bahwa yang maju hari ini adalah kader-kader terbaik dari Jawa Barat yang berkompetisi untuk melakukan program ataupun tawaran-tawaran yang solutif untuk masalah-masalah yang kita hadapi, bukan hanya masalah kesehatan. Dan saya tetap berhusnuzon bahwa akan terpilih yang terbaik, walaupun mungkin tadi Kang Reza sampaikan bahwa memang sistem politik di kita masih banyak PR. Kalau misalkan saya boleh kutip Prof. Mahfud pernah sampaikan bahwa jangankan manusia, malaikat masuk ke sistem politik Indonesia bisa-bisa jadi setan juga. Ya. Pikir orang-orang yang seperti Kang Reza yang memang berwajah malaikat ini harus juga masuk ke politik supaya membuktikan politik ini jangan diisi oleh setan-setan yang bergentayangan di Indonesia ataupun di negara kita. Dan saya berharap bahwa orang-orang terbaiklah yang sekarang maju, dan saya juga melihat di pilkada-pilkada sebelumnya juga karena kita sudah mulai terbuka dengan demokrasi, dengan sistem demokrasi terbuka, maka saya lihat beberapa pejabat daerah atau kepala daerah itu terpilih dan memang terbaik yang saya lihat ya, seperti misalkan ya saya harus mengapresiasi gubernur kita, Gubernur Jawa Barat, mungkin itu salah satu manusia terbaik yang dimiliki Jawa Barat yang juga terpilih melalui sistem demokrasi yang ada. Kemudian juga ada wali kota ataupun bupati yang lainnya di Jawa Barat yang juga memang
terpilih dan bisa melakukan perubahan yang jauh lebih baik. Nah, saya juga berhusnuzon 8 daerah yang akan melakukan pilkada hari ini tentunya ada kader-kader terbaik, dan saya mengajak kepada masyarakat untuk memilih tentunya pemimpin yang terbaik yang bisa menawarkan gagasan-gagasan dan solusi-solusi, terutama adalah solusi menghadapi pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Dan saya sih perhatikan juga memang beberapa pasangan calon ini fokus kepada atau fokus ke arah sana. Jadi program-program mereka dominan untuk mungkin 1 tahun pertama atau 2 tahun pertama itu adalah menyelesaikan problem pandemi yang dihadapi daerah-daerah yang ada di kabupaten kota di Jawa Barat. Oke, demikian. Kang Irwan dan Kang Reza, pilkada ini erat kaitannya dengan akan adanya money politik. Ya. Nah, menurut Kang Irwan dan Kang Reza, bagaimana analisa Anda yang katanya indikasi money politik ini akan semakin terjadi terutama di masa-masa tenang kampanye? Siapa dulu, Teh? Kang Irwan dulu. Oh, baik. Nah, ini pertanyaan sulit ya, Teh. Saya kira pemain money politik juga akan semakin cerdas ya. Jangan-jangan karena memang sekarang era online, jangan-jangan money politiknya juga online nih. Saya nggak tahu ya. Kang Reza mungkin ya, mungkin lebih tahu malah yang ikut memperhatikan. Saya nggak tahu. Apa mungkin bisa ada serangan pajar lewat transfer misalkan. Saya nggak tahu. Tapi memang ini harus kita antisipasi. Jangan sampai kemudian masyarakat gara-gara serangan pajar, gara-gara money politik itu lalu kemudian menyesal selama 5 tahun. Dan ini memang edukasi semacam ini harus terus dilakukan. Ya mungkin saya juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Kang Reza juga saya mengapresiasi ini Badar TV juga mencoba memberikan edukasi itu, bahwa 2 hari menjelang pencoblosan adalah masa-masa kritis ya, masa-masa krisis, dan ini adalah detik-detik menentukan. Nah, detik-detik menentukan ini bahkan sampai ke serangan pajar yang menjelang pencoblosan. Dan itu yang harus juga diantisipasi oleh Bawaslu, KPU, dan juga mungkin masyarakat yang juga harus ikut mengawasi. Di samping ada protokol kesehatan yang harus dijaga, memang money politik juga ini mungkin rentan terjadi. Hanya mungkin caranya seperti apa juga saya kurang paham, bahwa salah satu penularan COVID-19 ini juga konon dari uang juga. Nah, apakah juga namanya ya Kang ya, protokol kesehatan atau enggak? Itu problem juga. Jangan-jangan problemnya bertambah. Tapi saya sih melihat masyarakat akan semakin cerdas, era informasi semakin terbuka. Nah, dan mudah-mudahan masyarakat tidak bisa dibeli oleh uang sebatas 50.000, 100.000 yang kemudian harus menyesal 5 tahun ke depan. Karena saya pikir yang melakukan money politik ini adalah yang tidak yakin dengan kompetensi dia, yang tidak yakin dengan gagasan yang ditawarkan ke masyarakat. Jangan-jangan solusi-solusi yang dia tawarkan itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Makanya money politik adalah orang-orang yang tidak yakin menang atau mungkin ya dipilih oleh masyarakat. Maka saya ingin juga menyampaikan kepada masyarakat ya jangan pilih yang melakukan money politik. Oke, menurut Kang Reza seperti apa Kang? Nah ini Teh, kalau saya melihat bahwa money politik ini artinya sebutlah tadi Kang Irwan kan sebutlah mengutip pernyataan Prof Mahfud ya. Jadi ada malaikat, ada setan ya. Nah, ini di arena demokrasi yang hiruk pikuk namanya juga pesta lah ya. Artinya ya sebenarnya Bawaslu itu ataupun KPU harusnya berinisiatif nih. Kalau sekarang di pandemi ada Satgas Covid, harusnya KPU Bawaslu pun menurunkan satuan tugas yang tapi itu melibatkan masyarakat. Nah, satuan tugas money politik misalkan. Ini hanya ide liar saja sih. Artinya
misalkan per kecamatan, saya yakin bahwa masih ada berita-berita baik. Kan gini, orang hari ini cenderung era disrupsi ini kan mengkonsumsi berita-berita buruk kan, benar nggak? Men-share-nya gampang, ngasih jempolnya gampang gitu. Padahal dengan tumbuhnya berita buruk, itu padahal berita baik pun banyak. Gitu. Nah, kalau misalkan ada ide Bawaslu ataupun KPU merekrut satgas-satgas tadi H-2 yang dikatakan Kang Irwan rentan, saya nggak tahu tuh kategori rentan di H-2 itu seperti apa, kurang tahu juga Kang Irwan. Nah, maksudnya diterapkan lah, maksudnya satgas-satgas di perkecamatan ataupun perkelurahan. Dan tadi ketika ada berita buruk pasti ada berita baik. Ketika ada orang jahat pasti ada orang baik gitu. Karena tadi bahwa pentingnya kenapa demokrasi ini dibuka selebar-lebarnya, kepala daerah dipilih oleh masyarakat langsung tadi kan. Masyarakat harus mendengar langsung ide dan gagasannya untuk kota kabupatennya sendiri. Gitu. Nah, hari ini harusnya menjadi, mungkin di diskusi yang lain ya, maksudnya menjadi bahan pertimbangan kita gitu. Ketika kota kabupaten, provinsi, ataupun apapun lah ya, kecamatan dan sebagainya, ketika itu mereka tidak melakukan kemajuan-kemajuan, membuat peradaban manusia lebih maju, kotanya menjadi ulas asih, kotanya menjadi hijau, lestari, dan lain sebagainya, kan kita harus mempertanyakan, dia itu kampanye ide gagasan atau kampanye apa, kan itu. Ya kita harus mampu mengevaluasi produk-produk hasil pemilihan itu. Terus yang terakhir, ini generasi muda. Konon katanya 2030, 2045 kan kita mau panen bonus demografi. Nah, saya rasa pentingnya kita terus mengisi di semua ruang-ruang ya, mau ruang sharing season seperti ini, mau ruang diskusi, mau ruang halakoh kebangsaan, ya tadi. Terus generasi saya dan Kang Irwan, mungkin Teh Sandra yang ada di persimpangan antara milenial dan kolonial mungkin, ya harus menjadi agen-agen itu Teh, bahwa kita harus terus bersuara nyaring di semua kesempatan bahwa demokrasi itu tentang pertarungan ide dan gagasan, bukan pertarungan bandar-bandar, bukan pertarungan pengusaha-pengusaha gitu. Bahwa yang harus kita lihat itu ide dan gagasannya. Dan ketika siapapun yang terpilih, alat evaluasinya maju tidak nggak itu kotanya. Itu aja. Artinya tetap harus diantisipasi adanya money politik ini karena mungkin saja terjadi ya. Kang Irwan dan juga Kang Reja, saya ingin bertanya, cukup dijawab dengan yakin atau tidak yakin saja atas yakinkah Kang Irwan dan Kang Reja masyarakat kita sekarang cerdas dalam memilih kepala daerah atau dalam memilih pasangannya, atau pragmatis dengan pragmatisme yang masih melekat, yakin atau tidak masyarakat kita sudah cerdas akan hal itu? Bagaimana Kang Reja, yakin atau tidak? Masyarakat harus menghindari kerusakan lebih utama daripada mengambil kebaikan. Nah, ketika mengambil uang itu, saya rasa berarti mereka mengambil kerusakan. Kang Irwan, yakin masyarakat kita cerdas? Kalau saya berhusnuzon, insya Allah saya yakin karena masih ada orang seperti Kang Reza. Jadi, tentunya saya cukup senang ada orang yang concern, ya bahkan mungkin dari awal juga sangat peduli kepada kesehatan masyarakat. Dan saya kalau misalkan ini orang seperti Kang Reza ini lebih banyak, saya jauh lebih yakin bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia ini akan lebih baik. Dan tentunya orang-orang seperti kita yang milih kondisi hari ini, kalau misalkan juga tadi betul Kang Reza sampaikan, mengisi ruang-ruang strategis dan penting yang ada di negeri ini, ya mudah-mudahan ke depan Indonesia jauh lebih baik. Dan perlu Kang Reza lainnya di tempat-tempat lain untuk lebih Indonesia ini lebih yakin untuk melangkah ke depan. Kang Reza pokoknya top. Kang Reza dan Kang Irwan, saya ingin bertanya terkait dengan partisipasi pemilih nanti di pilkada serentak saat di pandemi ini. Bagaimana menurut Kang Reza dan Kang Irwan tingkat partisipasi pemilih di pilkada nanti? Kang Reza dulu, silakan Kang. Kalau soal tentang partisipasi,
saya masih berharap ke generasi muda, Teh. Artinya, konon katanya per 2019 kemarin adalah, dan nanti hari ini sebagai role model 2020 ini, bahwa pemilih milenial itu lebih banyak akan menjadi penentu gitu. Artinya, kita berharap di generasi muda, Kang Irwan dan kawan-kawan, Teh Sandra dan kawan-kawan, jangan pernah lelah. Artinya menjadi penyeimbang timbangan demokrasi lah. Artinya ada banyak jasa-jasa di tahun 98, mereka yang menggaungkan reformasi, dengan segala kekurangan dan kelebihannya sampai hari ini reformasi berjalan. Saya rasa upaya-upaya ayah bangsa ini untuk terus membangun Indonesia lebih maju, Indonesia lebih makmur, terus Indonesia lebih rahmatan lil alamin, saya rasa terus mengalami kemajuan walaupun dirasa sangat merangkak gitu ya. Jadi artinya bahwa saya masih berharap partisipasi masyarakat bisa sangat diwarnai oleh para generasi milenial yang sudah mempunyai hak pilih. Artinya mereka bisa lebih independen, mereka bisa lebih menggunakan akal sehat, mereka bisa lebih menggunakan narasi-narasi pengetahuan, sosial humanioranya dan lain sebagainya gitu untuk memilih satu pemimpin itu. Gitu. Oke, Kang Artinya Irwan. golput bukan pilihan lah. Oke, Kang Irwan, bagaimana menurut Kang Irwan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada nanti? Ya, betul. Harapan saya sih mungkin partisipasi akan jauh lebih atau ada peningkatan, meski kita masih melihat memang karena keterbatasan ruang-ruang kampanye memang sangat terbatas, sehingga mungkin sosialisasi juga sangat terbatas. Nah, tetapi memang peran pemuda ataupun milenial, generasi muda di Jawa Barat ini cukup penting, karena biasanya mereka lebih melek informasi. Nah, cuma memang permasalahannya seperti apa yang disampaikan Kang Reza, masyarakat di kita lebih senang bad news. Kadang bad news is good news. Nah, mereka lebih senang ya berita-berita yang negatif daripada memang membangun informasi-informasi yang edukatif dan positif. Tapi saya tetap berhusnuzon, tetap yakin kalau generasi milenialnya seperti Teh Sandra dan Kang Reza, ya ini salah satu contoh generasi yang positif, yang juga memang tetap memberikan edukasi dan campaign kepada teman-teman di Jawa Barat untuk tetap optimis. Dan saya juga sepakat dengan Kang Reza, seharusnya ruang-ruang ataupun ruang-ruang strategis publik itu seharusnya sudah ada regenerasi. Nah, mereka diisi oleh milenial, diisi oleh orang-orang baru yang tidak punya beban masa lalu, tidak punya dosa sejarah, tidak punya dosa warisan, lebih energik, lebih akseleratif, lebih kolaboratif, lebih bisa menjawab tantangan zaman. Dan saya doakan Kang Reza juga nanti adalah calon pemimpin bangsa. Amin. Ya, insya Allah dengan saya berkompetisi, berfastabiqul khairat dengan saya, dengan Teh Sandra dan yang lainnya. Karena memang sudah saatnya yang muda memimpin. Demikian mungkin Teh Sandra, saya sih berharap pemilih pemula lebih partisipatif dalam pilkada hari ini. Pilkada serentak nanti. Oke, Kang Reza dan Kang Irwan, sebelum kita tutup diskusi kita malam ini, saya ingin minta closing statement dari Kang Reza dan juga Kang Irwan terkait dengan harapan akan pilkada yang akan dilaksanakan 2 hari lagi ini. Singkat saja, silakan mulai dari Kang Reza dulu. Singkat, saya ada 2. Yang kedua nanti isi pantun aja ya. Oke. Yang pertama, saya ada usul fikih mengatakan bahwa menghindari kerusakan hari itu lebih utama dibandingkan mengambil kebaikan. Artinya tadi bahwa tentang pandemi lah ya itu. Yang selanjutnya bahwa jalan-jalan ke Antapani sambil bawa cemilan dan jajanan. Maksud hati datang di dialog malam ini, saya ingin membangun pemuda berkemajuan. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa ini. Pantun terbaik penutup malam ini. Silakan Kang Irwan. Baik, sebelum saya menjawab pantun Kang Reza, saya juga akan statement yang pertama. Statementnya adalah bahwa saatnya yang
muda atau yang punya gagasan muda, yang berjiwa muda, itu saatnya untuk memimpin, bahwa yang berkompeten harus dipilih oleh masyarakat yang akan melangsungkan pemilihan. Dan tentunya saya berharap masyarakat semakin cerdas, apalagi mungkin kaum milenialnya juga ikut mengedukasi masyarakat supaya terpilih pemimpin-pemimpin terbaik. Baik, pantunnya adalah jalan-jalan ke ke Pasir Luyu, jangan lupa lewat Banjaran. Mari kita sambut pemilu dan juga kita jemput perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diskusi sama pemuda-pemuda aktivis ini semangatnya terus membara, semakin malam malah semakin semangat gitu ya. Tapi terima kasih Kang Reza dan juga Kang Irwan atas waktunya bergabung berdiskusi bersama kami dalam dialog malam kali ini. Semoga harapan-harapan kita atas pilkada pada 9 Desember nanti bisa berjalan dengan lancar dan tentunya tidak menimbulkan klaster-klaster baru penyebaran COVID-19 ya. Amin, amin. Amin. Mudah-mudahan ke depan juga pemilu daring ya. Kalau sampai 2025 ya, Kang Reza. Ya, siap. Terima kasih atas kebersamaan Anda pada malam ini. Semoga dialog malam ini dapat bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Amin, amin. Terima kasih Bu Ibadah. Terima kasih Teh Sandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.